bisa kalian nanti pelajari, nanti akan Bapak share setelah mata kuliah ini. Nah, sedikit mengulang tentang konsep dari kinematika dinamika. Sebenarnya di sini penjabarannya banyak ya. Di sana di kinematika kalau kalian lihat di di layar. Jadi peta konsep dari kinematika dinamika itu cukup banyak. Yang pertama ada gerak dengan kecepatan, percepatan konstan, kemudian gerak lurus. Masih kelihatan ya? Yang Bapak share? Kalau tidak, nanti kalau terputus, coba diinformasikan ya. Soalnya sinyal Bapak juga ini kayaknya masih belum stabil. Ya, kinematika dinamika cabangnya atau pemetaannya adalah ada gerak dengan kecepatan percepatan konstan, gerak lurus, kemudian gerak melingkar, sama juga ada kecepatan, laju, dan sebagainya. Dan penerapan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika. Nah, di gerak dan kecepatan serta percepatan konstan ini macam-macam, ada laju, kecepatan rata-rata, laju kecepatan sesaat, kemudian ada percepatan. Nah, nanti ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus berubah tidak beraturan. Itu yang akan kita nanti banyak pelajari. Di samping juga tentang gerak melingkar. Gerak melingkar itu ada gerak melingkar beraturan. Dan yang penting buat kalian di sini adalah kalian harus memahami hukum Newton 1, 2, 3 serta penerapannya ya. Apa itu hukum Newton 1, apa itu hukum Newton 2, dan apa itu hukum Newton 3. Kalian harus tahu ya. Nanti penerapannya di dalam gerak, baik itu gerak lurus maupun gerak melingkar. Nah, kembali Bapak sedikit ulang. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa dia memperhatikan penyebab benda itu bergerak. Kalau dinamika mempelajari gerak suatu benda, penyebab geraknya itu yang diperhatikan. Itu perbedaan antara kinematika. Sederhananya begini, kalian pasti sudah mengerti dinamika. Dinamika berarti bergerak. Ya. Itu aja konsepnya. Asal sudah berbicara dinamika, pasti dia bergerak. Penyebab geraknya diperhatikan. Kalau kinematika berarti kebalikan dari dinamika. Kinematika memang bergerak, tapi penyebab geraknya dia tidak diperhatikan. Nah, gerak benda ini ada dua, yaitu gerak lurus dan gerak lengkung. Gerak lurus, ya tahu sendiri lintasannya berarti lurus. Kalau gerak lengkung, lintasannya ya melengkung.
Nah, di gerak lurus sendiri dibagi lagi. Ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak lurus berubah tidak beraturan. Kalau di gerak lengkung, ya gerak melingkar. Atau melengkung berbentuk parabola, gitu, bisa nanti. Namun di gerak melingkar ini dikelompokkan ya sama seperti tadi, gerak beraturan, melingkar, gerak melingkar berubah beraturan, dan gerak melingkar berubah tidak beraturan. Ini itu pembagiannya aja, kita konsep. Seperti yang minggu kemarin juga Bapak sampaikan, gerak lurus atau perpindahan juga. Itu seperti ini misalnya, seseorang misalnya, dia punya, kalau diperhatikan dia punya berat, dia berjalan atau bergerak, misalnya sejauh 100 meter. Setelah dia bergerak suatu arah, maka dia ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, berbalik dia berlawanan arah sejauh misalnya 40 meter. Karena dia berbalik arah sejauh 40 meter, maka jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah, ya bisa dengan mudah kalian menjawab, 100 ditambah 40. Jadi 140 meter. Itu jarak yang ditempuh. Jarak ditempuh itu bisa dikatakan sebagai panjang lintasan. Nah, tapi ada yang perlu kalian perhatikan. Karena dia bergerak pertama sejauh 100 meter, kemudian berbalik sejauh 40 meter, maka perpindahannya berapakah orang tersebut? Nah, perpindahannya itu adalah 60 meter. Dari mana dapat? Dari awal dia bergerak. Awal bergerak dia 100 meter, kemudian dia berbalik lagi, maka orang itu berpindah dari titik awal menuju titik akhir. Itu yang dikatakan perpindahan. Namun kalau kita berbicara lintasan, lain lagi. 100 ditambah 40. Tapi kalau perpindahan, kita tidak melihat dia rutenya kemana. Yang penting dia berpindah dari titik asal itu berapa. Itu yang dicari. Jadi di sini perpindahannya adalah 60 meter. 100 kurang 40. Makanya di sini jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Itu jarak. Sedangkan perpindahan didefinisikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda. Dia berubah dari titik awal sampai titik akhir itu berapa? Itu yang dinamakan perpindahan. Nah, kemudian laju rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, jarak itu adalah besaran skalar ya, bukan besaran vektor. Kalau besaran vektor adalah besaran yang mempunyai di samping besar, dia punya arah. Itu besaran vektor. Kalau jarak, dia tidak punya arah. Gitu. Cuman dia punya besar saja. Makanya dikatakan besaran skalar. Nah, diumpamakan di sini seseorang mengendarai mobil selama 3 jam dan menempuh jarak 180 km. Jadi 180 km itu dia tempuh selama 3 jam.
maka kelajuan rata-rata mobil yang dikendarai orang tersebut adalah 180 km dibagi 3 jam. Jadi kelajuan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Jadi dia berjalan, mobil tersebut bergerak atau berjalan dengan kelajuan 60 km per jam. Nah, itu dilihat dari data yang ada. Hingga kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh dari suatu benda dibagi dengan waktu yang diperlukan. Jarak yang ditempuh total dibagi waktu yang diperlukan. Satuannya adalah bisa kilometer per jam, bisa meter per detik, bisa feet per second, satuan British. Ya, rumusnya seperti ini. Kecepatan rata-rata S per T. S adalah jarak tempuh, T adalah waktu. Nah, perlu diperhatikan, konsep kecepatan serupa dengan konsep kelajuan. Tetapi berbeda karena kecepatan menyangkut arah gerakan.
Ya maaf tadi masih putus sinyalnya. Pak pindah jadinya, ntar dulu. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, tadi maaf terganggu sinyalnya putus. Pindah tempat jadinya Bapak ini. Ya, cari sinyal. Mudah-mudahan ini tidak masalah. Oke, kembali lagi Pak ulang tadi konsepnya. Konsep kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan suatu benda dibagi waktu yang diperlukan benda tersebut untuk berpindah. Kecepatan rata-rata rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. V rata-rata adalah S akhir atau jarak akhir dikurang jarak awal dibagi dengan waktu akhir dikurang waktu awal. Sepintas, karena satuannya juga sama, antara kecepatan rata-rata dengan kelajuan rata-rata adalah sama. Nah, ini contoh soal. Suatu benda bergerak di sepanjang sumbu X. Pada saat awal, waktu T1-nya adalah 2 detik. Benda itu berada di titik A. Titik A sendiri ini berada pada posisi 10 meter terhadap titik 0. Jadi jarak titik A adalah 10 meter terhadap titik 0. Kemudian pada saat T2 sama dengan 10 detik, benda itu berada di titik B. Titik B berada pada posisi 30 meter terhadap titik 0. Hitung kecepatan rata-rata benda tersebut. Nah, dari persamaan kecepatan rata-rata ini, maka kita bisa menghitung kecepatan rata-rata dari soal di atas tadi, yaitu jarak akhir dikurang jarak awal dibagi dengan waktu akhir dikurang waktu awal, atau delta X per delta T. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 30 kurang 10 per 10 kurang 2 adalah 20 per 8, 2,5 meter per detik. Nah, itu kecepatan rata-rata. Ya. Sekarang kalau laju bagaimana? Karena ini rumus sama, perlu diperhatikannya. Ini perhatikan soalnya. Seorang berjalan ke timur sejauh 200 meter. Kemudian orang tersebut berbalik ke barat sejauh 80 meter.
waktu total yang ditempuh orang tersebut adalah 140 detik. Berapa laju rata-rata dan berapa kecepatan rata-rata orang tersebut? Perhatikan. Orang tersebut bergerak ke arah timur sejauh 200 meter. Berbalik dia sejauh 80 meter. Sehingga jarak orang tersebut dari posisi awalnya adalah 200 kurang 80 menjadi 120 meter. Maka laju rata-ratanya adalah ini. Laju rata-rata rumusnya adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Jarak yang ditempuhnya berapa? Jarak yang ditempuhnya 200 ditambah 80 dibagi 140 detik. Sehingga laju rata-ratanya adalah 2 meter per detik. Kecepatan rata-ratanya bagaimana? Kecepatan rata-rata rumusnya adalah perpindahan per waktu delta X per T 200 dikurang 80 bagi 140 adalah 0,8 meter per detik. Ini yang membedakan laju rata-rata dengan kecepatan rata-rata. Meskipun rumusnya hampir dikatakan sama. Jarak yang ditempuh per waktu, kalau kecepatan perpindahan per waktu. Itu yang perlu kalian perhatikan ya. Karena menganggap bahwa laju rata-rata sama dengan kecepatan rata-rata. Karena kelihatan dari rumusnya sudah sama, tapi beda pengertiannya. Nah, begitu juga untuk nanti laju sesaat dan kecepatan sesaatnya. Nah, perhatikan sebuah benda bergerak dari titik A menuju titik B. Ini titik A, kemudian dia titik B. Kecepatan rata-rata benda dari titik A ke titik B adalah delta X per delta T. Perubahan jarak terhadap waktu. Jika titik B mendekati titik A, maka waktu yang diperlukan delta T semakin kecil. Pada kondisi titik B hampir berimpit dengan titik A, maka waktu yang diperlukan delta T mendekati 0. Kalau dia B ini mendekati titik A, ya waktunya kan semakin pendek. Tapi kalau titik B ini berimpit dengan titik A, dapat dikatakan perubahan waktu itu mendekati 0. Nah, kecepatan yang pada saat tersebut, jadi kecepatan pada saat dari A ke B yang berimpit dengan A, disebut dengan kecepatan sesaat yang merupakan suatu besaran vektor yang ditulis dengan persamaan seperti ini. Kecepatan adalah limit delta mendekati 0, perubahan atau jaraknya berimpit delta X per delta T, perubahan jarak per perubahan waktu. Kenapa makanya pakai limit? Karena dia mendekati atau titik perpindahannya berimpit dengan waktu yang mendekati 0. Itu pakai rumus limit. Kecepatan, percepatan juga. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Lambangnya percepatan adalah A kecil, delta V per delta T. Percepatan ada dua, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat.
Sama seperti tadi kecepatan ya, pakai limit dia nanti ya. Percepatan adalah delta V per delta T, V2 kurang V1, V akhir kurang V awal dibagi dengan waktu akhir kurang waktu awal. Ini contoh soal. Seorang mengendarai sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 54 km per jam. Orang tersebut mempercepat laju kendaraannya sehingga dalam waktu 10 detik kecepatannya menjadi 72 km per jam. Dari 54, kemudian digas lagi, selama 10 detik kecepatannya menjadi 72 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Pertama, kecepatan awalnya diketahui 54 km per jam. Atau kalau dijadikan meter per detik adalah 15 meter per detik. Kemudian digas menjadi 72 km per jam atau 20 meter per detik. Waktu dari kecepatan awal menuju kecepatan akhirnya ini adalah 10 detik, sehingga percepatannya adalah kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi 10 kurang 0. Jadi hasilnya adalah 0,5 meter per detik kuadrat. Jadi percepatan orang tersebut atau percepatan sepeda motor tersebut adalah 0,5 meter per detik kuadrat. Nah, itu percepatan. Sekarang percepatan sesaat. Seperti tadi kecepatan sesaat. Kalau percepatan sesaat, ya pakai limit. Ya, Bapak bilang tadi, limit delta T mendekati 0, delta T per delta T. Contohnya seperti ini. Saya mengendarai sepeda kecepatan mula-mula 72 km per jam. Kemudian orang tersebut mengurangi kecepatannya menjadi 36. Jadi gasnya itu diturunin menjadi 36 km per jam dalam waktu 10 detik. Karena melewati keramaian atau melewati pasar. Berapa perlambatan yang dilakukan oleh orang tersebut dalam satuan meter per detik kuadrat? Kecepatan mula-mula adalah 72 km per jam atau 20 meter per detik. Kecepatan akhirnya adalah 36 km per jam atau 10 meter per detik. Dia mengalami perubahan kecepatan dalam tanda kurung perlambatan. Waktu yang diperlukan untuk mengubah kecepatan tersebut adalah 10 detik. Jadi perlambatan sepeda motor tersebut adalah 10 dikurangi 20, karena kecepatan akhirnya adalah 10, kecepatan awalnya adalah 20, dibagi dengan 10 adalah minus 1. Jadi perlambatan motor tersebut adalah minus 1 meter per detik. Minus ini menandakan bahwa dia mengalami perlambatan, bukan bertambah cepat, tapi mengalami perlambatan. Ya, dan kita lanjut ke gerak lurus beraturan. Nah, suatu benda dikatakan bergerak lurus adalah jika lintasannya berupa garis lurus. Itu dalam logika yang sangat mudah dipahami ya.
Jika kita mengendarai mobil di jalan tol yang lurus, maka kecepatan mobil yang kita naiki bisa berubah-ubah pada suatu saat tertentu, tapi bisa juga tetap. Contohnya, sebuah mobil sedang bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Mobil tersebut harus menambah kelajuan saat akan mendahului mobil lain di depannya. Saat mau menyalip, dia harus menambah kelajuannya. Pada saat yang lain, mobil tersebut harus mengurangi kelajuan ketika ada lampu lalu lintas yang menyala merah di depannya. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap artinya di sini besar dan arah kecepatannya tidak berubah. Suatu mobil yang bergerak lurus beraturan, maka percepatannya adalah, ingat, percepatannya ini ya, bukan kecepatannya. Kalau tadi gerak lurus beraturan adalah gerak satu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan artinya besar dan arah kecepatannya. Kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatannya tidak berubah. Ya, sekarang mobil yang bergerak lurus beraturan, maka percepatannya adalah 0. Percepatan ya, bukan kecepatan. Percepatannya adalah 0. Berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut setelah bergerak selang waktu T? Jika kecepatan mobil tersebut F atau V, maka setelah bergerak selang waktu T, dapat dihitung jarak yang ditempuh dengan menggunakan persamaan ini. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Contoh soal. Mobil bergerak menempuh jarak 200 km dengan kecepatan tetap 40 km per jam. Jadi sepanjang 200 km itu kecepatannya tetap di 40, tidak berubah. Jika mobil tersebut berangkat pukul 10 WIB, maka pukul berapa mobil tersebut tiba sampai di tujuan. Ya, lintasan jaraknya adalah 200 km. Kecepatannya tetap 40 km per jam. Terus melempeng. Tidak pernah turun, tidak pernah ngerem, tidak pernah ngegas, pokoknya melempeng. Mobil tersebut berangkat pukul 10. Maka 200 km di depan, setelah dia sampai tempat tujuan, pukul berapa itu? Dengan kecepatan tetap 40 km per jam. Dari dalam 1 jam, dia menempuh 40 km. Kalau 200 km, berapa jam dia tempuh? Nah, itu logikanya seperti itu. Waktu yang diperlukan mobil tersebut menempuh jarak 200 km dapat menggunakan persamaan ini. Kecepatan adalah jarak per waktu. Maka kalau dibalik, waktu adalah jarak per kecepatan. Maka waktu adalah 200 km dibagi 40 km per jam. Sama dengan 5 jam. Jadi 5 jam berarti kalau dia berangkat jam 10 tambah 5 berarti jam 15 atau jam 3 sore ya sampai. Jadi mobil tersebut sampai di tempat tujuan pukul 15 WIB. Ini contoh sederhana, tapi penuh logika. Ya.
Nah, hubungan antara jarak yang ditempuh dengan waktu untuk benda yang bergerak lurus beraturan ditunjukkan seperti pada gambar ini. Jadi kurva atau grafik jarak terhadap waktunya adalah pasti seperti ini. Kalau gerak lurus beraturan. Jadi, untuk sudut alfa, biasanya sudutnya ini sebesar 45 derajat. Kalau dia pada jarak sekian, dia menempuh sekian, terus nah, kurvanya seperti ini. Nah, hubungan antara kecepatan dengan waktu untuk benda yang bergerak lurus beraturan. Karena gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan, tidak berubah, tidak naik, tidak turun, jadi ini. Setiap waktu tertentu kecepatannya konstan, sama. Grafiknya seperti ini. Ini ada contoh soal. Perhatikan, ini penuh makna ini. Seorang mengendarai mobil dengan lintasan yang ditempuh sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada grafik. Jarak dan waktu. Pada waktu 20 menit, dia menempuh jarak 25 km satuannya di sini. Berapa kecepatan mobil tersebut, berapa jarak yang ditempuh setelah berjalan 30 menit dari keadaan diam. Dari sini sudah kelihatannya. Pada T20, jaraknya 25. Nah, ini grafik kecepatannya. Kecepatan mobil dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan tangan alfa. Tangan adalah 25. Ingat, tangan itu garis yang tegak lurus dibagi dengan garis yang datar. 25 dibagi 25 km dibagi 20 menit. Nah, ini karena satuannya masih menit, harus dijadikan jam. 20 menit itu adalah sepertiga jam. Jadi 25 km dibagi sepertiga jam. Sama dengan 75 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 75 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh setelah berjalan 30 menit dari keadaan diam? Tahu kecepatannya adalah 75 km per jam. Jadi 75 km ditempuh dalam 1 jam. Sekarang dalam 30 menit berapa? Jadi bisa ditempuh 75 km per jam kalikan 30 menit itu adalah setengah jam, kalikan setengah, tempuh adalah 37,5 km. Nah, tuh kita sampai di gerak lurus beraturan dulu. Ya. Minggu depan kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Cukupnya nanti Bapak akan share, kalian bisa baca lagi. Pelajari maknanya, soal kelihatannya gampang soalnya, tapi maknanya yang harus kalian kuasai. Nah, seperti tadi, kecepatan dengan kelajuan berbeda kalau dikasih soal yang seperti di atas contoh itu. Ya, kalau nggak ada, Bapak akhiri kuliah hari ini. Kalian bisa
Pelajari lagi maknanya untuk gerak lurus beraturan. Di grup sudah Bapak share untuk materinya, silakan dipelajari lagi ya.